Shalom, salam sejahtera. Di sini saya bersama Bapak Pendeta L dari Gereja Kristen Indonesia Karawaci. Jadi di sini saya akan menanyakan pertanyaan pertama. Dalam kerangka akhir zaman dan keselamatan yang kekal, bagaimana Bapak memandang hubungan antara konsep orang-orang pilihan dan berita keselamatan bagi semua orang? Apakah pemahaman ini mencerminkan sifat kasih karunia Allah yang menyeluruh, atau ada dimensi misteri tertentu dalam cara Allah menyatakan kasih dan keadilannya? Oke, pertanyaan yang sulit. Oke, ya terima kasih pertanyaannya tentang hubungan antara orang-orang pilihan dan keselamatan bagi semua orang ya, gitu ya. Jadi di dalam pengajaran Kekristenan itu ada yang perlu ini bisa masuk ini enggak atau ditolak atau diterima gitu. Di dalam hal ini kita perlu menolak atau saya menolak atau kita menolak tentang kesewenang-wenangan Allah atau arbitriter Allah yang memilih sebagian untuk diselamatkan, sebagian lain itu dibinasakan. Karena itu justru menciptakan yang namanya kontradiktif atau pertentangan. Di satu sisi Allah itu penuh kasih, kok sisi lain Tuhan itu murkanya kok segitu absolutnya gitu, sehingga yang selamat itu hanya orang-orang tertentu gitu. Nah, ini hal seperti itu perlu kita lihat dengan kritis, bahwasanya Allah tidak seperti itu gitu. Allah tidak kemudian memilih hanya segelintir orang saja untuk diselamatkan, lalu yang lain harus dimatikan atau dimusnahkan gitu. Jadi itu yang pertama, bahwa Allah itu memiliki kasih. Allah itu kasihnya tidak terbatas dan dia itu merengkuh seluruh umat manusia. Keselamatannya itu untuk seluruh umat manusia, diberikan kepada seluruh manusia. Jadi di sini juga kita bisa mengambil sebuah penekanan bahwa identitas Allah adalah kasih. Itu seperti di 1 Yohanes 4 ayat 8 bahwa Allah itu kasih. Jadi keadilan itu sebagai atribut Allah atau pakaiannya Allah. Maka keadilan tidak boleh ditempatkan setara dengan identitasnya gitu. Jadi kita harus melihat bahwa Allah adalah kasih, itu artinya keselamatan adalah tawaran bagi seluruh ciptaan. Jadi kalau kita berbicara tentang keselamatan, maka kita berbicara tentang bahwa keselamatan itu diberikan kepada semuanya. Seperti saya misalnya, ini loh minum untuk semuanya gitu. Tapi siapa yang akan merasakan kesegaran minuman ini adalah mereka yang mau meminumnya. Jadi ini tawaran bagi seluruh ciptaan, dan juga kita tidak boleh menutup adanya satu sisi, yaitu Allah yang memiliki kehendaknya yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi Allah yang misteri, Allah yang tidak mampu kita pikirkan. Jadi Allah itu bekerja di dalam menyelamatkan itu juga tidak berdasarkan pada pemahaman manusia, bahwa Allah mungkin kalau ada orang yang baik pasti akan selamat. Seperti beberapa waktu lalu di YouTube yang rame gitu kan. Wah, saya pikir kalau Bapak sebaik itu pasti akan selamat. Kita tidak bisa sewenang-wenang langsung ngomong seperti itu, karena Allah juga punya kebijaksanaan sendiri. Itu haknya Allah, hak prerogatifnya Allah di dalam hal keselamatan. Tetapi di dalam Yesus Kristus kita semua diberikan hak yang sama, yaitu mau menerima Kristus atau tidak. Lanjut ke pertanyaan kedua, bagaimana Bapak memaknai perjamuan kudus? Apakah tubuh dan darah Kristus ini benar-benar hadir? Oke. Jadi kalau kita berbicara tentang perjamuan kudus, itu kita berbicara bahwa perjamuan kudus itu merupakan sebuah peristiwa di mana Kristus itu yang sang penyelamat manusia itu hadir. Tetapi bukan dalam pemahaman transubstansi. Transubstansi tahu nggak? Itu apa? Nah, itu. Transubstansi itu adalah ketika perjamuan kudus, roti dan anggur itu berubah menjadi roti dan anggur itu berubah menjadi darah dan tubuh Kristus. Esensinya. Itu transubstansi, itu juga yang ditolak oleh reformator, baik oleh Calvin maupun reformator yang lain gitu. Jadi tubuh dan darah Kristus itu hadir, tetapi bukan secara fisik dalam roti dan anggur. Jadi Kristus itu hadir secara spiritual di dalam Roh Kudus. Dan roti dan anggur itu sebagai tanda tentang materai,
tentang kasih karunia. Jadi ketika kita menerima roti dan anggur itu, berarti kita sedang mengingatkan kepada diri kita bahwa kita itu dikasihi dan dimeteraikan oleh Allah. Itu tentang perjamuan kudus maknanya. Terus kita juga memahami itu sebagai anugerah. Jadi perjamuan kudus itu dipahami sebagai anugerah untuk semua orang. Kalau di GKI secara khusus itu GKI baru saja merubah tata gereja, tata laksananya terkait dengan siapa yang boleh ikut perjamuan kudus. Kalau dulu di tata gereja yang sebelumnya itu disampaikan bahwa GKI untuk yang digembalakan khusus itu yang punya masalah misalnya berbuat dosa dan tidak mau bertobat, itu tidak boleh ikut perjamuan kudus. Tetapi di dalam tata gereja, tata laksana yang baru justru dirubah. Justru semua pendosa diundang untuk ikut perjamuan kudus. Karena untuk itulah Tuhan Yesus mati dan bangkit. Jadi Tuhan Yesus itu datang bukan untuk orang-orang yang baik saja, tetapi untuk orang-orang yang tidak baik, yang pendosa sekalipun itu diundang. Jadi ketika kita berbicara tentang makna perjamuan kudus, itu adalah kita mengingat bahwasanya Kristus itu hadir di dalam kehidupan kita, menyelamatkan kita, semua orang, baik itu yang berdosa maupun tidak berdosa. Harapannya yang kan semua orang berdosa juga sih ya. Harapannya bahwa semua orang yang tidak digembalakan khusus itu akan semakin baik hidupnya, dan orang yang sedang digembalakan khusus yang berdosa, dalam tanda kutip memiliki dosa yang dia tidak mau mengakui dosanya itu, dia akan berbalik karena dia mengingat bahwa Kristus sudah mengampuni. Jadi baik Pak, pertanyaan selanjutnya, menjelang akhir zaman, bagaimana Bapak melihat peran aktif gereja? Apakah panggilan utamanya adalah membentuk dunia ini, atau menantikan dunia yang akan datang sambil setia memberitakan bencana? Oke, menjelang akhir zaman ya. Emang akhir zaman kapan ya? Tahun 2012 katanya 2012 ya kiamat ya. Tapi ternyata nggak kiamat juga. Terus waktu awal gereja perdana juga mengatakan nanti segera Yesus akan datang gitu kan. Maka seluruh umat itu kemudian memberikan diri sedemikian rupa. Nah, terkait dengan itu, kita kalau terkait dengan akhir zaman, kita nggak pernah tahu kapan itu kan. Bisa besok, bisa 1000 tahun lagi, bisa 100 tahun lagi, kita nggak pernah tahu. Tetapi dalam hal ini tentang membentuk dunia atau menantikan dunia yang akan datang terkait dengan akhir zaman gitu, kita tidak boleh ada dikotomi. Dikotomi itu dikotomikan, membedakan, memisahkan, membentuk dunia di dunia kini dan menanti. Itu kan tadi pertanyaan kan, membentuk dunia atau menantikan dunia yang akan datang. Karena apa? Gereja itu ada di dalamnya. Gereja itu ada di dalamnya, dan kerajaan Allah, kalau kita berbicara tentang akhir zaman itu kan berbicara tentang kerajaan Allah gitu. Kerajaan Allah itu sudah hadir di dalam Kristus. Di dalam Kristus, tetapi belum sepenuhnya digenapi. Dia kan sebagai apa tadi? Hakim. Ya kan, di Alkitab kan gitu, Tuhan yang akan menghakimi, Yesus yang akan menghakimi. Tetapi dia sudah datang sang hakim ini, tapi belum sepenuhnya selesai. Makanya di dalam pengakuan iman rasuli itu mengatakan bahwa akan datang kembali. Jadi bukan datang yang kedua kali. Karena datang kembali berarti bisa saja sekarang dia sedang hadir, tetapi kita nggak ngerti di mana, kapan, menyerupai apa, dalam seperti apa. Tapi kita tahu bahwa Tuhan itu selalu hadir. Dan dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu penjelasan di pengakuan iman rasuli. Jadi gereja pun harus memahami itu, bahwasanya hidupnya sekarang ini kita itu menjadi agen gitu. Agen atau pembawa misi. Kalau tadi di khotbah itu tentang misi. Dan kita itu adalah agen-agen transformasi yang seharusnya itu membawa dunia itu di dalam pemahaman dan penerimaan terhadap Injil. Jadi kehidupan kita ditempatkan di dunia ini untuk membawa Injil. Keselamatan itu bagi setiap orang. Injil itu kan berasal dari bahasa apa? Ada yang tahu? Pernah tahu sih? Ada yang kata Injil itu bahasa Inggris yang mirip dengan Injil apa? Angel.
Angel. Ya, Injil, Angel itu berasal dari bahasa Yunani Euangelion yang artinya berita kabar keselamatan gitu. Angel itu pembawa berita. Jadi ketika kita memberitakan Injil, kabar sukacita itu memberitakan kabar tentang keselamatan. Jadi pemberitaan Injil itu berarti kita memberitakan keselamatan kepada seluruh dunia. Jadi kalau kita berbicara tentang gereja menghadapi akhir zaman, kita semua itu yang sudah diselamatkan, kita yang akan menjadi pembawa pembawa berita keselamatan itu pada setiap manusia. Jadi kita itu sekarang ini sudah di dalam kerangka diri kita ada di dalam kerajaan Allah. Karena di kerajaan Allah itu kan damai sejahtera. Nah, kerajaan itu di dalam bahasa Inggris itu menggunakan bahasa bukan kingdom. Kingdom itu kan misalnya kingdom Jogja, yaitu kerajaannya yang Keraton Solo, Keraton Jogja itu kingdom. Tapi itu kita itu berbicara tentang kingship. Kalau kerajaan Allah itu dalam arti kingship, pengaruhnya. Kalau kita masuk ke Jogja sampai di Kulon Progo, kita bisa merasakan bahwa di situ adalah wilayah kekuasaan Sang Sultan. Orangnya sudah ngomong bahasa Jawa, ada tingkatan-tingkatan Jawa, terus kemudian unggah-ungguh mereka, sopan santun mereka sudah memperlihatkan itu. Kalau di Solo juga sama, mungkin di kerajaan yang lain, di Mataram dan sebagainya itu juga sama, ada kingship itu. Nah, kita semua sudah menerima itu, kerajaan Allah yang sedang kita nantikan kedatangannya akhir zaman itu, kita semua sudah menerima itu, yaitu yang membawa damai sejahtera. Makanya kalau orang Kristen tetapi hidupnya tidak damai sejahtera, malah membawa perpecahan, berarti dia tidak sedang menghadirkan kerajaan Allah. Omongannya itu ngawur gitu, berarti dia tidak sedang menjadi agen, tetapi dia malah menjadi orang yang menjauhkan umat dari kerajaan Allah gitu. Kita sekarang sudah ada di dalam kerajaan Allah itu. Kalau kita menantikan kehadiran Tuhan di akhir zaman, kita tidak pernah tahu akhir zaman itu kapan. Bisa jadi akhir zaman itu adalah akhir zaman untuk diri kita sendiri secara pribadi, besok mati atau nanti 10 menit lagi tiba-tiba plafonnya ambrol gitu kan, terus kita masuk ke dalam kerajaan surga. Amin nggak nih? Amin. Siap. Ya kita belum siap. Siap. Nah, ketika kita menjelang akhir zaman, kita sebagai gereja itu harus mewartakan itu. Maka setiap detik kehidupan kita harus mewartakan itu. Tuh. Jadi kalau bahasanya Pak Profesor Yowas itu seperti ditekankan di dalam arus okumenis WCC, World Christian Congregation atau Dewan Gereja Dunia, ya, WCC. Gereja itu paroikos. Paroikos itu umat penggembara yang bergerak bersama dengan dunia dalam ziarah keadilan, perdamaian, bukan sekedar menantikan dunia yang baru. Oh, sebentar lagi mau kiamat nih, ayo kita nanti bareng-bareng. Bukan seperti itu. Tetapi gereja itu adalah umat penggembara yang sedang menantikan dunia yang baru itu, tetapi sambil menghadirkan dunia yang baru itu. Jadi keadilan itu nanti akan ada di dalam kerajaan sorga. Perdamaian ada di kerajaan sorga. Terus kemudian damai sejahtera itu ada di sana. Dan kita menghadirkan itu saat ini. Dan kita membawa bahwa ini loh, tanda-tandanya bahwa akhir zaman sudah dekat, itu adalah kita semua yang menghadirkan kerajaan damai sejahtera. Jadi kalau kita sudah menghadirkan kerajaan sejahtera, berarti kita sedang mewartakan sebentar lagi mau kiamat loh. Maka kamu bertobatlah, sebentar lagi Tuhan mau datang loh. Maka ayo kita melakukan apa yang terbaik di hadapan Tuhan gitu. Oke, halo teman-teman semua dan juga Bapak Pendeta yang kami undang untuk sebagai narasumber, Bapak Pendeta Edward Perlindungan Pasaribu MTH, yang dimana sekarang dia menjabat sebagai pendeta di Huria Kristen Indonesia atau HKI. Hari ini kami akan menanyakan mengenai wawasan dunia Kristen 3 untuk UAS. Oke. Untuk pertanyaan pertama akan saya sampaikan ya, Pak. Untuk pertanyaan pertama itu ialah yang ingin kami tanyakan, dalam kerangka akhir zaman dan keselamatan yang kekal, bagaimana pandangan Bapak sebagai pendeta HKI
memandang hubungan antara konsep orang-orang pilihan dan berita keselamatan bagi semua orang. Apakah pemahaman ini mencerminkan sifat kasih karunia Allah yang menyeluruh, atau ada dimensi misteri tertentu dalam cara Allah menyatakan kasih dan keadilannya? Ya, selamat sore menjelang malam buat kita semua. Terima kasih buat kesempatan dan kepercayaannya dalam Zoom wawancara ini. Eh, Pertama, saya mau mengatakan ada dua kata yang menjadi jawaban atas pertanyaan tadi, yaitu tentang akhir zaman ya. Ya, Iya, akhir zaman dan satu lagi tadi apa? Tentang konsep apa gereja. tentang konsep orang-orang pilihan atau yang disebut sebagai predestinasi. Iya, singkatnya kalau tentang gereja di akhir zaman yang berdasarkan Alkitab semua percaya karena itu merupakan pengakuan juga atau dogma bahwa itu pasti berlaku dan pasti terjadi dalam kehidupan dunia ini di mana semuanya akan berakhir tanpa kecuali. Itulah akhir zaman dan konsep Alkitab sendiri tentang orang-orang yang ada di dalam bumi ini baik yang sudah lebih dahulu meninggal atau yang masih hidup sekarang dan yang akan hidup akan datang akan mendapatkan pengakuan dan pemahaman, mereka mendapatkan keselamatan dan itu adalah kasih Allah yang menyeluruh. Sebenarnya kasih Allah tidak memilih atau pilih-pilih, tapi kasihnya kasih yang menyeluruh. Tetapi dalam kehidupan manusia itu sendiri yang kasih menyeluruh tadi kadang kurang kita hargai, kurang kita bahkan terima, sehingga nggak semua orang yang akan mendapatkan kehidupan kekal itu. Walaupun dia notabene-nya termasuk orang yang percaya, orang yang disebut Kristen, tapi tanpa mengimaninya dalam pengharapan, maka semuanya akan sia-sia. Kalau hanya labelnya saja, tidak akan menjamin dia untuk menjadi pewaris kerajaan Allah di akhir zaman. Tapi tetap kita percaya, bahkan Tuhan Yesus sendiri nggak tahu kapan akhir zaman. Jangankan malaikat, bahkan manusia. Anak manusia sendiri yang pernah katakan Yesus Kristus, nggak tahu dia, hanya Bapa aku yang tahu, hanya Bapa yang di sorga. Keselamatannya itu bahwa akhir zaman itu milik semua orang. Mm-mm. Itu pertama. Tapi sorga itu bukan milik semua orang. Surga itu bagi orang-orang pilihan. Pilihan dalam arti yang betul-betul mengimani, yang betul-betul mensyukuri dalam kehidupannya akan konsep kerajaan Allah itu yang sudah dijanjikan di dalam firman-Nya. Terus selanjutnya, Apakah pemahaman ini mencerminkan sifat kasih karunia Allah yang menyeluruh, atau ada dimensi misteri tertentu dalam cara Allah menyatakan kasih dan keadilannya? ya bisa juga jadi dua lagi itu jawabannya. Bisa juga memang kasih Allah yang menyeluruh karena Allah itu tidak pilih-pilih dalam memberi kasih. Siapa saja dia kasihi. Tetapi di satu sisi memang bisa saja terjadi seseorang itu dalam rangka misteri kasih yang dia dapat, dia terima. Jadi itu semuanya wewenang Allah. Yang pasti setiap manusia mendapatkan kasih yang menurut Allah syukurannya itu sama. Kalau menurut manusia kan seolah-olah orang yang terberkati aja yang dikasih Tuhan. Orang yang kaya aja yang diberkati Tuhan. Sehingga sering dia dikalimatkan, kita harus bersyukur sama dia karena orang yang terberkati. Atau dia selalu menslogankan, itulah contoh orang yang diberkati. Selalu mendapatkan kebahagiaan, kekayaan, sukacita, wibawa. Sementara di balik itu ada kasih Allah yang rahasia sama kita. Yang kadang kita nggak tahu. Bisa kita dalam perjalanan
dapat mara bahaya di keselamatan kita dijamin, atau tiba-tiba kita selamat, itu kan rahasia itu, nggak ada yang tahu itu. Apalagi nanti keselamatan yang di akhir zaman. Maka kita dalam firman Tuhan dikatakan dilarang, janganlah engkau menghakimi, karena Tuhan punya eh, rencana dalam hidup kita, bahwa semua kita dikasih, tapi ada juga di satu sisi Tuhan punya rencana yang misteri lah namanya ya, rahasia, jadi yang tahu. Kenalkan, nama saya Grace yang akan menanyakan di pertanyaan nomor 2 ini. Pertanyaannya, Mhm. bagaimana Bapak memaknai perjamuan kudus? Apakah di dalam perjamuan kudus itu tubuh dan darah Kristus benar-benar hadir? Ya, eh, kalau bicara perjamuan kudus dalam pemahaman saya, tubuh dan darah Kristus itu tidak serta-merta hadir di sana, karena dengan apa saja, dalam bentuk apa saja, dan ibadah yang bagaimana saja, darah dan tubuh Kristus itu sudah hadir sebenarnya. Maka kalau kita berangkat dari Alkitab untuk menjawab yang kalian tanyakan itu, lakukanlah itu saat engkau mengingat aku, bukan menghadirkan darah dan tubuh Kristus yang kita pakai dengan anggur dan roti itu dalam perjamuan kudus. Karena sampai sekarang semua gereja apapun dia, dengan berbagai denominasi, tetap memakai anggur dan roti. Kalau kita berbicara itu kan mungkin pas tradisi atau makanan pokok, minuman dari mereka di saat itu anggur dan roti yang ada. Jadi itu bukan bentuk penghadiran tubuh dan darah Kristus, tapi bentuk kehadiran Allah itu sendiri saat kita mengingat khususnya keselamatan yang telah diberikannya melalui penderitaan dan pengorbanan Tuhan Yesus, mencurahkan darahnya dan memberikan tubuhnya, dagingnya sebagai kurban untuk kita dalam keselamatan kita, menebus dosa kita. Jadi kalau saya berpandangan, memang itu sering dipikirkan dalam jemaat ketika dia minum anggur dan makan roti dalam perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus ada dalam hidupnya, ada dalam tubuhnya. Tapi secara hurufiah itu tidak benar. Yang benarnya itu secara teologia, apa yang dikatakan Alkitab, lakukanlah itu saat engkau mengingat aku. Gitu dia dasar Alkitabiannya ya. Saya rasa bisa dipahami ya, bahwa tubuh dan Kristus itu bukan dihadirkan dalam roti dan anggur perjamuan kudus itu. Perjamuan kudus itu sendiri mengajarkan kita untuk mengingat, dan untuk mengingat itu kita melakukan itu gitu. Perkenalkan, nama saya Jennifer. Saya akan lanjutkan ke pertanyaan ketiga, yaitu menjelang akhir zaman, bagaimana Bapak melihat peran aktif gereja? Apakah panggilan utamanya adalah untuk membentuk dunia ini atau menantikan dunia yang akan datang sambil setia memberitakan Injil? Iya, kalau menjawab itu kan Jennifer, kita melihat tritugas gereja. Kalau kita bicara tritugas gereja, apa yang dikenal dengan diakonia, marturia, koinonia. Itu di dalam pertanyaanmu tadi, dia termasuk tugas gereja marturia, bersaksi untuk memberitakan kerajaan Allah. Jadi sebagai gereja memang pasti memiliki konsep yang sama tentang akhir zaman itu. Cuma di dalam pelaksanaan sosialisasi untuk menuju ke sana, gereja mempunyai metode dan cara masing-masing, meskipun sebenarnya apa yang dilakukan itu tidak bisa lepas dari atau berdasarkan Alkitab, firman Tuhan. Jadi saya tadi sedikit udah berlalu dia, pertanyaanmu boleh diulang Jennifer coba. Tugas gereja tadi. Pertanyaan nomor 3-nya. Ya. Menjelang akhir zaman, bagaimana Bapak melihat peran aktif gereja? Peran aktif gereja ya. Jadi memang saya sendiri harus mengakui tidak begitu rutin menyuarakan tentang akhir zaman sebagai gereja. Tapi kalau bertanya dengan kalimat yang kalian buat itu, gereja sampai sekarang masih eksis terus menyuarakan, bagaimana tentu melalui khotbah.
melalui kehadirannya di Marturia dari tugas gereja tadi sambil menguatkan jemaat ya. Ada aksi-aksi yang boleh dilakukan oleh gereja. Saya nggak tahu apakah pernah kalian lihat di perkembangan zaman gereja-gereja di bagian Sumatera atau bagian dekat kami melayani ini, gereja juga berperan aktif dalam kehidupan sosial, dalam menunjukkan bahwa mereka menyuarakan tentang akhir zaman itu, tentang hidup yang akan berakhir di dunia dan menjadikan kita mempersiapkan diri untuk hidup yang baru. Artinya gereja masih terus berperan lah, belum berhenti. Kalau ditanya bagaimana perannya, semangat sekali dengan di segala bidang, yang paling tidak paling praktis melalui khotbah. Cuma kalau saya lihat di dalam kehidupan gereja di Sumatera Utara ini tidak begitu banyak di luar dari orang Kristen menyuarakan akhir zaman atau tentang keselamatan itu sendiri. Masih intern dia, masih di kalangan gereja. Pada umumnya lah yang mau saya katakan. Karena saya lihat beberapa gereja di sini, Sumatera khususnya, daerah kami orang Batak Toba ini, belum begitu getol, belum begitu meluas untuk memberitakan firman. Seperti contoh ber-PI, di luar dari gereja atau di luar dari orang Kristen. Jadi dia masih sedikit terkotak-kotak dengan merek gerejanya di dalam memberitakan akhir zaman yang kalian maksud tadi. Gitu loh. Oke, baik, setelah kita mendengar jawaban dari Pak El dan Pak Edward, kita bisa mulai menyimpulkan sesuatu mengenai pertanyaan pertama, mengenai orang-orang pilihan dan keselamatan bagi semua orang. Menurut kalian bagaimana? Dari pertanyaan pertama kemarin, Pak El itu lebih menekankan kasih karunia Allah yang tak terbatas. Ia menegaskan bahwa pemilihan itu bukan soal siapa yang pantas, tapi soal kasih yang memilih, bukan karena manusia, tapi karena Allah itu sendiri. Tapi ia juga mengingatkan bahwa keselamatan itu harus dihidupi dalam iman sejati, bukan hanya label Kristen. Sedangkan Pak Edward menjelaskan bahwa kasih Allah itu menyeluruh, yaitu bahwa semua orang itu dikasihi. Tapi hanya mereka yang mengimani, yang benar-benar hidup dalam pengharapan, yang disebut orang pilihan. Jadi pemilihannya bukan tertutup, tetapi misterius dalam rencana Allah. Keduanya juga sepakat bahwa keselamatan itu karena kasih karunia, bukan hasil usaha manusia. Tapi cara mereka menekankan sisi pemilihan agak berbeda. Pak El lebih fokus pada kedalaman rahmat yang tak bisa dijangkau oleh logika manusia. Sedangkan Pak Edward memberi ruang bagi tanggapan manusia, yaitu menerima atau menolak kasih itu. Dan di situ muncul titik perbedaannya. Pak El cenderung menekankan Allah sebagai subjek utama dalam keselamatan, sedangkan Pak Edward meskipun menekankan kasih Allah, juga memberi tekanan pada tanggung jawab, iman, dan syukur sebagai respon aktif. Kalau dari saya, itu yang nyambung ke pembahasan kedua perjamuan kudus. Pak El menjelaskan bahwa tubuh dan darah Kristus sungguh hadir secara rohani dalam iman. Jadi bukan simbol semata, tapi juga bukan transubstansiasi secara harfiah. Kehadiran Kristus nyata dalam tindakan mengingat dan percaya. Pak Edward pun tidak mengatakan bahwa tubuh dan darah hadir secara fisik, tapi ia tekankan pada perjamuan kudus untuk mengingat penderitaan Kristus. Bukan menghadirkan ulang tubuh dan darah, tapi roti dan anggur itu tetap menjadi simbol, tapi dengan syarat makna spiritual. Bersamanya, keduanya menolak pemahaman yang magis atau mistis soal perjamuan. Tapi Pak El tampaknya memberi bobot lebih pada kehadiran Kristus yang menyertai iman jemaat. Sedangkan Pak Edward lebih menekankan dimensi simbolik dan ajakan untuk penyesalan dan pertobatan. Dan tentang siapa yang boleh ikut perjamuan, Pak El terbuka bagi semua yang percaya dan siap secara rohani. Sedangkan Pak Edward menjelaskan bahwa secara tradisi, anak-anak belum boleh ikut sebelum disidi. Meskipun sekarang sudah ada arah perubahan dalam gerejanya. Oke, itu pada akhirnya mengarah ke pertanyaan ketiga, bahwa peran gereja yang menjelang akhir zaman ini, menurut Pak El, gereja dipanggil untuk terus hadir sebagai tanda kerajaan Allah. Bukan hanya sekedar menunggu, tapi menjadi terang di dunia. Jadi misi gereja ini dan kesaksian jadi bentuk harapan yang aktif. Sementara, Pak Edward juga mengakui pentingnya gereja bersaksi.
Tapi ia lebih realistis, mengakui bahwa banyak gereja masih terkotak dalam wilayahnya sendiri. Belum semuanya keluar dan menyuarakan kabar baik keluar tembok gereja. Intinya, dua narasumber ini memberi kita dua sudut pandang yang saling melengkapi. Yang satu menekankan misteri dan anugerah ilahi, yang lain mengajak untuk respons aktif dan pembaruan hidup. Tapi keduanya mengarah ke satu hal, yaitu panggilan untuk percaya dan setia sampai akhir. Jadi akhir zaman bukan sekedar tentang takut akan penghakiman, tapi tentang hidup dalam pengharapan. Perjamuan kudus bukan hanya ritual, tapi perjumpaan dengan kasih yang menyelamatkan. Dan keselamatan bukan soal siapa, tapi tentang bagaimana kita diundang dan menjawab. Dan disitulah kita Hidup di tengah kasih yang misterius tapi nyata.